Ayat-ayat Al-Quran tidak menyatakan Injil sudah diubah, Taurat yang diubah. Banyak kalangan umat Islam yang menganggap dan mengemukakan bahwa Taurat dan Injil sudah diubah. Informasi mengenai hal tersebut dapat banyak kita temui di internet, termasuk di YouTube. Mari kita simak cuplikan salah satu video dari YouTube yang membahas hal tersebut secara cukup menarik. Jadi mereka hanya mengambil ayat-ayat yang dikira cocok untuk doktrin agama mereka, lalu membuang ayat-ayat yang dapat mengancam keyakinan mereka untuk memurtadkan umat muslim, untuk mempengaruhi umat muslim, seperti itu. Nah, di sisi lain, di saat mereka mengklaim bahwa kitab-kitab mereka harus diimani umat muslim, mereka malah membuang ayat-ayat yang mengatakan bahwa kalau Taurat dan Injil sudah diubah-ubah. Seperti yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 79, Ali Imran ayat 78, Al-Maidah ayat 41, dan An-Nisa ayat 46. Sehingga ada yang mengatakan Al-Quran tidak konsisten, karena di satu ayat menyuruh mengimani Taurat dan Injil, nah di ayat lain disebutkan kalau kitab ini tidak lagi otentik. Lucunya begini, di satu kondisi, mereka menampilkan diri sebagai orang yang setuju dengan ayat Al-Quran seperti kasus yang pertama tadi, di mana mereka menggunakan dalil-dalil Al-Quran untuk membenarkan doktrin mereka. Nah, saat kedoknya ketahuan, di satu kondisi yang lain, mereka malah menyerang Al-Quran dengan alasan yang lain seperti yang sudah kita sebutkan tadi. Di satu sisi mereka mengatakan, wah, kitab kami masih otentik, lihat saja Al-Quran suruh mengimaninya. Tapi di satu sisi, mereka tampil dengan wajah yang lain, dengan menyerang Al-Quran. Nah, ini namanya standar ganda. Standar ganda ini ciri-ciri orang munafik. Terus pertanyaannya, kenapa di satu sisi Al-Quran memerintahkan kita mengimani kitab Taurat, Zabur, dan Injil, namun di sisi lain Al-Quran juga mengatakan kitab-kitab yang disebutkan tadi tidak lagi otentik karena sudah diubah-ubah oleh penganutnya? Dari cuplikan video tersebut, ayat-ayat yang dijadikan rujukan untuk mengemukakan bahwa Taurat dan Injil sudah diubah adalah Surah Al-Baqarah ayat 79, Surah Ali Imran ayat 78, Surah Al-Maidah ayat 41, dan Surah An-Nisa ayat 46. Surah Al-Baqarah ayat 79 mengemukakan, celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri, kemudian berkata, ini dari Allah, dengan maksud untuk menjualnya dengan harga murah. Maka, celakalah mereka karena tulisan tangan mereka, dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat. Jika kita melihat ayat sebelumnya, yakni surat Al-Baqarah ayat 78, dapat kita lihat bahwa ayat 79 adalah dalam konteks keterkaitan dengan Taurat. Surah Al-Baqarah ayat 78 mengemukakan, di antara mereka ada yang umi, buta huruf, tidak memahami kitab, Taurat, kecuali hanya berangan-angan dan mereka hanya menduga-duga. Rujukan kedua adalah Surah Ali Imran, ayat 78. Sesungguhnya di antara mereka, Bani Israel, ada segolongan yang memutar-mutar lidahnya ketika membaca Alkitab, agar kamu menyangka, yang mereka baca, itu sebagian dari Alkitab. Padahal, itu bukan dari Alkitab. Mereka berkata, itu dari Allah. Padahal, itu bukan dari Allah. Mereka mengatakan hal yang dusta terhadap Allah, sedangkan mereka mengetahui. Pada surah Ali Imran, ayat 78 tersebut, konteksnya adalah Bani Israel. Kalau kita lihat pada ayat sebelumnya, yakni surah Ali Imran ayat 75, disebutkan bahwa subjeknya adalah Ahlul Kitab. Baik Bani Israel, maupun Ahlul Kitab, terkaitnya dengan Taurat, bukan Injil. Hal ini akan lebih jelas apabila kita membaca tafsir mengenai ayat tersebut. Pada tafsir Al-Mukhtasar, Markas Tafsir Riyadh, di bawah pengawasan Syaikh Dr. Sholih bin Abdullah bin Humaid,
Imam Masjidil Haram, antara lain dikemukakan. Sesungguhnya di antara orang-orang Yahudi itu ada golongan yang suka membelokkan lidah mereka ketika membaca kitab Taurat yang diturunkan dari sisi, supaya kalian mengira bahwa mereka sedang membaca Taurat, padahal yang mereka baca itu bukan dari Taurat, melainkan dari kebohongan yang mereka buat atas nama Allah. Sedangkan pada tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah, Markas Ta'zim Al-Quran di bawah pengawasan Syekh Profesor Dr. Imad Zuhair Hafiz, Profesor Fakultas Al-Quran Universitas Islam Madinah, antara lain dikemukakan. Allah memperingatkan dari orang-orang Yahudi yang mengubah kitab Taurat, mereka mengucapkan sesuatu yang bukan dari bagian Taurat, agar dapat menipu orang lain, dan mengatakan itu adalah bagian dari firman Allah, padahal itu bukan dari Allah. Dari kedua tafsir tersebut, dapat terlihat bahwa yang dirujuk pada surah Ali Imran ayat 78 adalah kitab Taurat, bukan Injil. Mirip dengan surah Ali Imran ayat 78 yang menyebut subjeknya adalah Bani Israel, pada surah Al-Maidah ayat 41 sebagai rujukan ketiga, subjek yang disebutkan adalah orang-orang Yahudi. Wahai Rasul Muhammad, janganlah engkau disedihkan oleh orang-orang yang bersegera dalam kekufuran, yaitu orang-orang munafik yang mengatakan dengan mulut mereka, kami telah beriman, padahal hati mereka belum beriman, dan juga orang-orang Yahudi. Mereka adalah orang-orang yang sangat suka mendengar berita-berita bohong, lagi sangat suka mendengar perkataan-perkataan orang lain yang belum pernah datang kepadamu. Mereka mengubah firman-firman Allah setelah berada di tempat-tempat yang sebenarnya. Berkenaan dengan surah Al-Maidah ayat 41 tersebut, pada tafsir Al-Muhtasar, Markas Tafsir Riyadh, di bawah pengawasan Syekh Dr. Sholih bin Abdullah bin Humaid, Imam Masjidil Haram, antara lain dikemukakan. Mereka mengganti firman Allah yang ada di dalam kitab suci Taurat dengan sesuatu yang sejalan dengan selera mereka. Jadi, konteks surah Al-Maidah ayat 41 ini pun adalah kitab Taurat, bukan Injil. Rujukan keempat adalah surah An-Nisa ayat 46. Subjek pada ayat ini sama dengan subjek pada surah Al-Maidah ayat 41, yaitu orang-orang Yahudi. Pada ayat ini antara lain dikemukakan. Di antara orang-orang Yahudi ada yang mengubah perkataan dari tempat-tempatnya. Dan seterusnya. Pada tafsir As-Sagir, Faiz bin Sayyaf As-Sarih, dimurajaah oleh Syekh Profesor Dr. Abdullah bin Abdul Aziz Al-Awaji, Profesor Tafsir Universitas Islam Madinah, berkenaan dengan surah An-Nisa ayat 46 ini, antara lain dikemukakan. Di antara orang-orang Yahudi ada yang mengubah perkataan, mengubah kalam yang diturunkan Allah dalam Taurat dari tempat-tempatnya, dari posisi dan arahnya. Dan seterusnya. Jadi, konteks surah An-Nisa ayat 46 ini pun adalah kitab Taurat, bukan Injil. Selain 4 ayat yang menjadi dasar rujukan untuk mengatakan bahwa Taurat dan Injil sudah diubah, yang dikemukakan pada cuplikan video di bagian awal video ini, saya mendapatkan setidaknya ada 2 ayat lain yang dikemukakan terkait dengan sinyalemen dari kalangan umat Islam tentang perubahan Taurat dan Injil. Kedua ayat tersebut adalah surah Al-Baqarah ayat 75, dan surah Al-Maidah ayat 13. Pada surah Al-Baqarah ayat 75, dikemukakan, Maka, apakah kamu, Muslimin, sangat mengharapkan mereka agar percaya kepadamu, sedangkan segolongan mereka mendengar firman Allah, lalu mereka mengubahnya setelah memahaminya, padahal mereka mengetahuinya. Pada surah Al-Baqarah ayat 67,
yang mendahului ayat 75 tersebut, konteksnya adalah zaman Musa. Jika terkait dengan Musa, maka kitab yang paling relevan adalah Taurat. Hal ini akan semakin jelas jika kita melihat tafsir yang terkait dengan surah Al-Baqarah ayat 75 tersebut. Pada tafsir As-Sagir, Faiz bin Sayyaf As-Sarih, dimurajaah oleh Syekh Profesor Dr. Abdullah bin Abdul Aziz Al-Awaji, Profesor Tafsir Universitas Islam Madinah, antara lain dikemukakan bahwa, Apakah kalian berharap bahwa mereka percaya kepada kalian, sedangkan segolongan mereka mendengar firman Allah, Taurat, kemudian mereka mengubahnya? Jadi, konteks surah Al-Baqarah ayat 75 ini pun adalah kitab Taurat, bukan Injil. Rujukan tambahan kedua adalah surah Al-Maidah ayat 13. Pada ayat ini, antara lain dikemukakan, Mereka suka mengubah firman-firman Allah dari tempat-tempatnya, dan mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Pada surah Al-Maidah ayat 12, yang mendahului ayat 13 tersebut, merujuk pada Bani Israel. Kitab yang paling relevan dalam konteks Bani Israel adalah kitab Taurat. Hal ini akan semakin jelas jika kita melihat tafsir yang terkait dengan surah Al-Maidah ayat 13 tersebut. Pada tafsir Al-Muyassar dari Kementerian Agama Saudi Arabia, yang terkait dengan surah Al-Maidah ayat 13 tersebut, antara lain dikemukakan, Mereka mengubah kalamullah yang diturunkannya pada Musa, yaitu Taurat, dan meninggalkan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka, sehingga mereka tidak mengamalkannya. Jadi, konteks surah Al-Maidah ayat 13 ini pun adalah kitab Taurat, bukan Injil. Dari kutipan ayat dan ayat terkait sebelumnya, maupun dari tafsir terhadap ayat tersebut, dapat dikatakan bahwa semua ayat-ayat Al-Quran tersebut merujuk bahwa Tauratlah yang diubah oleh Bani Israel atau bangsa Yahudi. Tidak ada dinyatakan bahwa Injil telah diubah. Berdasarkan kajian yang saya lakukan tersebut, dapat dikatakan bahwa ayat-ayat Al-Quran yang berkenaan dengan perubahan kitab Taurat tersebut, dianggap, digeneralisasi, dan dikenakan juga untuk menyatakan bahwa Injil juga sudah diubah. Hal ini boleh jadi karena banyak kalangan umat Islam mengasosiasikan, atau bahkan menyamakan Bani Israel atau bangsa Yahudi dengan umat Kristen. Dan juga mengkaitkan, atau bahkan menganggap sama, Taurat dengan Injil. Padahal, menganggap dan menyamakan Yahudi adalah Kristen, atau Kristen adalah Yahudi, adalah suatu kesalahkaprahan. Mayoritas bangsa Israel Yahudi itu justru membenci, bahkan menolak Yesus, dan juga terhadap umat Kristen sebagai pengikut Yesus. Kebencian, penolakan, bahkan perseteruan antara bangsa Israel dengan Yesus, maupun dengan kalangan umat Kristen sebagai pengikut Yesus, sudah saya kemukakan pada beberapa video saya yang terdahulu di channel saya ini. Silahkan Anda lihat video-video tersebut, jika ingin mengetahui lebih jauh. Generalisasi bahwa Yahudi itu Kristen, dan atau sebaliknya, yang kemudian berimplikasi pada mengasosiasikan atau bahkan menyamaratakan Taurat dengan Injil, adalah sesuatu yang kurang tepat. Bahkan hal itu menyiratkan adanya indikasi overgeneralisasi. Menurut Wikipedia, overgeneralisasi adalah salah satu bentuk cacat berpikir, yang mencoba untuk membuat simpulan berdasarkan data-data parsial. Overgeneralisasi tercipta akibat dari generalisasi tidak sempurna, yang tidak memenuhi syarat untuk disahkan secara logis. Hal tersebut dikarenakan kurangnya jumlah data yang dijadikan dasar kesimpulan,
atau data-data yang dikumpulkan tidak mewakili keseluruhan, sehingga menimbulkan kesan untuk memukul rata data yang ada. Bagaimana menurut Anda? Sebagai akhir kata, izinkan saya untuk mengatakan, berbeda pandangan, maupun berbeda pendapat, adalah sesuatu yang wajar. Itu dapat memperluas wawasan, bahkan tidak jarang mendorong munculnya inovasi. Yang paling penting adalah, kita bisa saling menghargai, dan saling menghormati, di dalam keberbedaan tersebut. Salam damai, Tuhan memberkati. Jangan lupa, tekan tombol subscribe, lonceng, like, dan share. Terima kasih.